alat ini diciptakan untuk mengobati, untuk menyelamatkan seorang penyelam. Jadi ketika penyelam itu mengalami suatu penyakit dekompresi, dan fakta uniknya sebenarnya di Berau itu ada, tapi gak dipakai. Di kota kita dong ya. Di Berau ada, di Tanjung Batu. Di Tanjung Batu? Ya, di Tanjung Batu ada katanya. Oh. Dan saya pernah lihat alatnya, tapi sudah menjadi besi tua yang tidak pernah dipakai. Apa ya ilmunya itu, saya maaf ya, saya ini bukan ahli spesialis penyakit dalam ya, ini ilmunya penyakit dalam. Jadi intinya kurang lebih karena dia itu posisinya jauh, jadi nutrisinya itu di situ masuknya nggak maksimal. Ya, makanya biasanya kalau diabetes yang dipotong kakinya, jarang tangannya Pak. Jarang. Mungkin bisa ya tangan, tapi hampir selalu di kaki. Itu ada hubungannya. Jadi kalau Bapak lukanya di leher, saya yakin sih tetap sembuh sih. Karena tubuh Anda juga tahu, waduh, kalau dipotong mampus nih orang. Agak sedikit resiko ya. Tengah naik motor dok, ada kelayangan atau berep kita kan ada teman saya kayak gitu dong. Oh gitu ya. Naik motor kena lehernya. Tapi untungnya nggak diabetes ya. Untung saya tidak diabetes. Untungnya nggak diabetes. Takutnya kan diamputasi dok ya lehernya. Selesai Pak kalau diamputasi. Ya rata-rata memang kaki dok. Memang kaki. Itu ada hubungannya, ada teorinya juga di balik itu. Kenapa? Berarti ada komplikasi mungkin dok, harus minum pengencer darah. Biasanya saya rata-rata menemukan kasus yang kakinya menghitam itu harus dikasih konsumsi pengencer darah dok atau apa. Banyak faktor mungkin dok ya. Banyak faktor sih. Kalau sudah ngomong tentang yang itu, sudah kita harus tahu ceritanya dia. Kenapa dia minum pengencer darah itu bukan riwayatnya dia, penyakitnya apa aja. Nggak juga ada orang kakinya hitam langsung dikasih pengencer darah, nggak berhubungan langsung kok itu. Iya, siapa tahu sehari-harinya dipakai celana pendek kan dok kan. Akhirnya dia hitam. Betul juga Pak. Kerjanya apa orang ini? Mungkin kerja di pantai kali ya. Iya betul saya ya. Jadi kena panas terus. Iya, dia berjemur setengah kaki. Nggak hitam, dasi hitam itu Pak. Iya. Oke, bisa jadi seperti itu. Beda. Oke. Jadi berbahayanya diabetes itu adalah tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Kalau orangnya memang semangat ya untuk mengontrol itu bisa tapi banget. Pedulinya negara kita dok untuk masalah medis kedokteran nih. Kira-kira sudah peduli nggak dok sama penyakit tingkat diabetes yang ada di masyarakat, dari kedokteran seperti apa dok? Cara terapinya, anggap orang ini nggak mau olahraga dok, berarti dengan obat-obatan itu dok? Nah itu dia Pak, sebenarnya kalau kita ngomong negara peduli atau tidak, sebenarnya peduli kok. Obat diabetes itu gratis. Sudah di dimasukkan. puskesmas. Sudah digratiskan. Kalau punya BPJS ke puskesmas itu gratis, peduli. Yang jadi masalah adalah ini dalam saat saya kerja juga sering ketemu. Dong. Orang misalkan sudah 200 lebih lah gulanya ya, itu sudah diabetes. Giliran disuruh olahraga, aduh Pak nggak bisa, saya kerja pagi sampai malam, aduh. Terus jaga makan, waduh nggak bisa Pak, saya kalau nggak makan ini nggak enak hidup saya, nggak bisa. Mau gimana Pak? Masalahnya kadang-kadang orang itu ada yang ya dia nggak mau berubah kan. Sebenarnya dia kan harus kebiasaannya nggak mau dia ubah. Atau disuruh minum obat, wah saya nggak mau minum obat terus Pak. Atau dia bergadang juga dok, dia kerjanya malam kan. Iya mungkin juga, istirahatnya kurang juga. Sering saya ketemu orang yang memang kesehariannya kurang tidur. Banyak apalagi orang yang jualan makanan biasanya. Dia bangun jam 4 bikin makanan untuk dia jual pagi, terus dia ntar sore malam gitu ada kerjaan lain, terus tidurnya jam 11 jam 12, bangun jam 4 lagi. Wah banyak sih uangnya, cuma ya Pak kesehatannya dikorbankan jadinya ya. Jadinya ujung-ujungnya uang hanya untuk sehat dong ya. Iya jadi susah sih karena gitulah. Nah terus ada problem satu lagi Pak, ini masyarakat itu banyak yang kalau kita bilang ini obatnya diminum diminum terus selama gulanya. Misalkan saya jarang sih nyuruh orang betul-betul seumur hidup. Cuma biasanya saya nyuruh untuk selama masih tinggi, tolong diminum terus ya. Kalau memang bulan depan masih tinggi, nanti kita lanjut lagi. Kalau misalkan tinggi, kalau misalkan normal tapi normalnya lebih tinggi sedikit, normalnya hampir tinggi, itu tetap saya sarankan untuk lanjut minum ya. Ketika sudah jalan beberapa bulan, orang biasanya nggak mau.
Ya, begitu dia ini sudah jalan beberapa bulan gitu, dia sudahlah nggak mau minum obat lagi. Biasanya dalihnya itu alasannya, kalau minum obat nanti merusak ginjal. Wah, banyak kan orang begitu ya. Jadi ini suatu konsep yang salah di masyarakat ya. Sebenarnya memang ada obat yang merusak ginjal. Rata-rata obat-obat untuk sakit kepala, obat nyeri, ya paracetamol, ibuprofen, acetaminophen, itu biasanya punya efek samping merusak ginjal atau liver. Ya, antara dua itu, antara ginjal atau liver, pasti dia akan merusak kalau dikonsumsi rutin terus menerus dan tanpa arahan dokter juga. Iya, itu sangat umum menyebabkan efek samping seperti itu. Obat nyeri ya, paracetamol, ibuprofen, acetaminophen, dan obat nyeri yang lain, obat-obat sakit kepala yang biasa dikonsumsi orang, memang itu merusak. Tapi ada obat-obatan penyakit kronis seperti obat diabetes, obat hipertensi, obat kolesterol, itu dia tidak ada efek samping merusak ginjal. Ya, itu sebenarnya aman. Orang mau minum obat itu sampai 10 tahun, 20 tahun, rutin setiap hari dia minum, nggak apa-apa. Nggak akan bikin ginjalnya rusak. Justru orang yang ginjalnya rusak itu karena gulanya tidak terkontrol. Gula yang tinggi tadi saya bilang, itu bisa bikin rusak, bisa bikin ginjalnya jebol, ya rusak. Bisa bikin komplikasi yang lain seperti stroke dan penyakit jantung, itu bisa. Jadi lebih baik kita konsumsi itu untuk terapi agar tidak terjadi komplikasi, dok ya? Iya, jadi kalau memang Anda seorang penderita diabetes, hipertensi, jauh lebih aman bagi Anda ke depannya ya. Kita ngomong ke depan ini 10 tahun ke depan. Kalau Anda konsumsi obat terus-menerus dibandingkan Anda nggak konsumsi obat. Ginjal Anda lebih aman saat Anda minum obat daripada nggak minum obat. Ini suatu konsep yang salah di masyarakat yang saya juga nggak tahu kenapa nggak berhenti ya. Berpikirnya sudah, minum obat akan rusak ginjal. Iya. Ya, padahal ya obat yang merusak ginjal beda. Salah satu terapinya agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat, dok. Betul. Ya, supaya ginjalnya tidak rusak malah kita minum obat. Mencegah agar tidak mengalami kerusakan lebih cepat. Iya, betul sekali, Pak. Justru minum obat ini menyelamatkan. Dan anehnya ya di masyarakat ini ada satu hal aneh lagi. Selama praktik saya. Disuruh minum obat gak mau, Pak. Tapi 3 bulan, misalkan 3 bulan kemudian dia datang. Wah, gula saya masih tinggi. Padahal saya sudah tiap hari minum rebusan daun ini. Lah, kok gak mau minum obat tapi minum rebusan daun? Kenapa? Apa bedanya? Mungkin dia lebih sering dikasih air dok. Ya, mungkin lebih menyembuhkan atau gimana, dok? Udah tahu ya. Dari pola pikir mungkin, dok ya. Jadi aneh sih saya bikin masyarakat. Kalian tahu nggak obat itu terbuat dari apa sih? Betul. Terbuat dari tanaman juga lah. Emangnya obat itu terbuat dari ada udara, ada batu, ada tiba-tiba. Iya, ada emas kita jadikan obat. Ya enggak lah, itu terbuat dari kalau enggak hewan, tumbuhan atau enggak terbuat dari bakteri yang diolah. Ya, biasanya antara 3 itu. Diteliti juga, dok ya. Dan diteliti dan dosisnya sudah disesuaikan seberapa dosis yang aman, seberapa dosis yang berpotensi beracun atau toksik. Itu sudah diteliti semua. Jadi kalau dikasih dokter itu sudah pasti aman. Sedangkan rebusan daun ini belum diteliti, kita tidak tahu. Apa komposisi dari daun ini setelah direbus dan menjadikan zat apa mungkin. Betul. Sebenarnya memang misalkan kita sebut ada daun X. Daun X ini kan berdasarkan katanya nih saya nih, dok. Bener. Misalkan daun X ini betul. Memang bisa menurunkan tekanan misalkan Sudah 100 orang minum daun ini betul menurunkan tekanan. Memang tekanannya turun minum rebusan daun ini setiap hari. Iya, memang itu menurunkan. Tahu enggak efek sampingnya apa? Enggak ada yang tahu. Betul. Dokter enggak tahu, yang ngomong itu juga enggak tahu, yang jualan daun juga enggak tahu, yang penting jual. Kita ngomong di efek samping enggak akan tahu. Kalau efeknya sih saya rasa di masyarakat itu beneran sih. Ya kalau memang yang katanya rebusan daun ini menurunkan tekanan itu betul. Nurunkan gula betul. Turun, dok, ya? Betul turun. Cuma yang nggak pernah tahu efek samping itu masalahnya. Karena kan dalam satu daun itu kan dia komponennya bukan cuma
satu hal penurun gula aja misalkan, bukan cuma penurun tekanan aja. Iya. Dalam satu daun itu kan banyak komponennya di dalamnya. Nah, yang komponen lainnya nggak pernah diketahui. Nah, itu dia problemnya minum rebusan daun. Mungkin bisa gula darahnya turun, dia juga turun mesin dong. Wah, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Karena ya begitulah problemnya. Jadi kalau ngomong-ngomong penyakit tidak menular, salah satunya diabetes dok. Iya betul. Ya. Tapi masih banyak penyakit yang lainnya yang mungkin nggak kita bahas hari ini. Betul, kita akan betul. bahas di podcast berikutnya. Siapa? Oke, ya mungkin ada pertanyaan nih dok dari teman-teman, apakah diabetes tipe 1 penyakit keturunan? Jadi masa nih. Iya. Penyakit tipe 1 ya itu termasuk bisa jadi penyakit keturunan ya. Jadi keturunan dari sejak kecil mengalami kerusakan betul pankreas. Karena dia proses perkembangannya selama dia masih di kandungan mungkin ada masalah dengan pankreasnya. Antara itu atau memang genetik dari orang tuanya ya membawa masalah itu. Kalau di zaman dahulu sebenarnya kenapa sekarang jarang orang tipe 1? Mungkin karena di zaman dahulu mereka udah meninggal duluan kali ya. Oke. Mungkin ya, mungkin. Sudah enggak terselamatkan. Karena setahu saya tidak ada insulin itu. Insulin luar itu baru diciptakan 1900-an mungkin. Oke, berarti dari seorang ahli yang saya lupa namanya siapa. Dan siapa. apakah bisa dipastikan umur panjang nih dok, anak yang misalnya pankreasnya sudah sejak dini sudah rusak, terus apakah harus produksi minum insulin terus dok? Minum insulin. Iya. Kalau dia tidak suntik insulin bisa dipastikan umurnya pendek ya. Yakin pasti. Tapi kalau dia sudah ketahuan sejak dini, sejak dia masih kecil sudah ketahuan insulinnya kurang, setiap hari dia insulin, dia akan tumbuh menjadi anak yang sama seperti anak lainnya. Nggak akan ada bedanya. Tidak akan ada bedanya. Cuma bedanya dia perlu insulin aja seumur hidupnya. Oke. Dan nggak akan mengganggu hidupnya sama sekali. Ini dok, kan ini ada 2 tipe dokter tadi bahas, tipe 1 dan tipe 2. Betul. Tipe lainnya dok, kira-kira apa nih tipe lainnya nih? Tipe lainnya ini ada banyak Pak. Ya, salah satunya yang paling populer mungkin ya, itu yang biasanya diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional. Ibu hamil ya. Biasanya pada normal nggak dok itu dok? Sebenarnya itu sesuatu yang tidak normal, tapi sering terjadi Pak. Terjadi. Jadi kadang-kadang ada ibu yang tidak ada penyakit diabetes sebelumnya, dia selama hamil entah kenapa gulanya tinggi. Nah itu bisa terjadi. Oke, jadi kalau diabetes ibu hamil itu juga salah satu penyakit dok ya kalau. Suatu penyakit. Oke. Tapi umumnya ya kalau yang begitu setelah dia selesai sudah lahiran, dia akan kembali lagi seperti normal ya. Karena dia harus menghidupkan 2 orang dok ya. Iya betul, mungkin dan berat. Janinnya ya. Jadi dia harus makan yang manis-manis dok. Enggak juga sih Pak, beda konsepnya Pak. Beda ya. Mungkin itu kalau diabetes gestasional mungkin terjadi, kalau bahasanya remodeling, atau beberapa sel di badannya ibu itu akan terjadi perubahan untuk menyesuaikan dengan kehidupan janin. Nah itu perubahan itu ada yang kadang-kadang perubahannya memberikan dampak yang negatif ke ibu. Nah salah satunya itu bisa terjadi diabetes. Kadang-kadang juga sering terjadi ini hipertensi. Ya, tekanan darah tinggi. Jadi diabetes ibu hamil setelah melahirkan anaknya diabetes atau gimana dok? Enggak gitu. Walaupun dia diabetes selama hamil anaknya belum tentu diabetes lah. Kadang-kadang kan saya diabetes, anak saya nanti keturunan diabetes ini. Enggak gitu Pak. Enggak gitu. Ya, aman. Anaknya aman. Cuma kalau orang yang cenderung gulanya tinggi pas selama hamil, umumnya anaknya pas lahiran ukurannya besar. Ukurannya lebih besar. Iya, berat badannya maksudnya. Gendut ya. Iya, berat badannya lebih besar. Oke. Cuma itu bukan suatu masalah sih. Yang jadi masalah adalah proses persalinannya ya. Kalau orang yang gulanya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, sangat-sangat ini nggak dianjurkan untuk persalinan normal karena berisiko. Bukannya diabetes harusnya tidak ada luka dok, tapi sesar itu
Pak, kalau orang persalinan normal kan banyak darah juga yang keluar. Oh, Masa nggak ada luka, Pak? Oh. Ada dong lukanya, ada dong. Jadi tetap aman dok ya, walaupun dia diabetes tapi memilih untuk persalinannya tuh melalui sesar. Biasanya kalau sama dokter kandungan akan lebih disarankan untuk persalinan secara sesar. Oke. Karena lukanya kalau orang operasi itu luka yang steril. Karena ketika operasi itu kan di ruangan steril, semua dokter yang berpakaian pakaian yang steril. Nah, rambutnya disembunyikan supaya nggak ada sehelai rambut pun yang masuk ke mulut badannya. Ditutup dok mulut ditutup. Nah, jadi semua steril. Tangan dibungkus dok ya. Nah, walaupun lukanya tidak langsung sembuh, mungkin penyembuhannya lebih lambat. Setidaknya lukanya itu nggak akan bernanah dan tidak akan infeksi. Oke. Nah, karena steril. Itu membedakan luka ketika kita operasi sama luka ketika kita beraktivitas dok ya. Iya, itu bedanya di situ. Jadi jauh lebih aman kalau dia persalinan secara operasi sesar. Iya, soalnya tidak ada bakteri itu tadi. Iya, semua steril. Kalau luka yang di tengah aktivitas mungkin terkena debu. Iya, Pak. Apalagi orang yang bisa bolong dok kan. Iya, keinjak batu, keinjak paku, luka infeksi sangat kotor. Hilang lah gitu dok kan. Ya kalau dari kontrol gulanya, makanya pentingnya mengontrol gula. Oke. Tapi mungkin boleh saya bahas satu hal, ini ilmu boleh dong, apa dok? Ilmu yang spesifik dipelajari di Universitas Hang Tuah. Ya, saya kan lulusan Hang Tuah nih ya. Hang Tuah Surabaya. Bukan bangga-banggakan, tapi memang ini cuma dipelajari di sana karena ini ilmunya seorang penyelam, karena kan Hang Tuah kan yayasan dari angkatan laut ya. Jadi ilmu tentang penyelaman dipelajari. Ada satu terapi namanya hyperbaric oxygen chamber. Jadi artinya adalah orang dimasukkan ke dalam suatu chamber, suatu ruangan. Nah, di dalam ruangan itu dia akan diberikan tekanan seakan-akan dia sedang menyelam. Jadi dia tekanannya, kita dalam kondisi biasa ini adalah 1 atmosfer. Ketika semakin orang menyelam ke dalam atau orang di ketinggian, itu tekanan akan meningkat. Ya. Seingat saya itu dibuat tekanannya menjadi 2 atau 3 atmosfer di dalam ruangan itu, tekanan udaranya. Terus orang disuruh menghirup oksigen 100%. Selama di situ kurang lebih 1 jam atau 2 jam, saya lupa detailnya. Nah, itu merupakan satu terapi yang bukan katanya sih, memang sudah terbukti efektif untuk menangani kaki diabetes. Ya, itu biasanya yang lukanya susah sembuh. Itu kalau setelah terapi oksigen di situ selama kurang lebih 10 kali pertemuan, itu lukanya yang jarang sembuh bisa sembuh lagi. Ya, tapi ini tidak termasuk luka yang sudah hitam sekali ya, sudah hitam kayak rambut, ya nggak bisa Pak, itu sudah rusak. Sudah rusak permanen. Selnya sudah banyak yang mati. Iya, sudah mati permanen. Tapi yang masih luka, masih bentuknya luka, dengan terapi hiperbarik itu bisa. Masih merah dok. Iya, masih ada merah-merahnya. Nah, itu masih bisa sembuh. Masih ada darah. Masih ada harapan untuk sembuh. Nah, itu salah satu terapi yang tidak umum diketahui masyarakat luas. Dan ini spesifik orang-orang angkatan laut yang paham, atau enggak orang-orang yang penyelam-penyelam yang tahu. Di dalam satu ruangan dok? Dia ada satu ruangan khusus untuk oksigen. Dikasih oksigen 100% dan dikasih tekanan. Kenapa enggak kalau misalnya seandainya tabung oksigen yang ada di rumah sakit dok, sama buat kita taruh di lukanya dok? Bisa enggak dok? Kan diikat dok. Ini pemikiran saya aja dok, siapa tahu bisa dok. Beda Pak. Beda. Ya? Jadi bukan tentang memasukkan oksigennya dari luar. Tapi bagaimana caranya oksigen yang kita hirup, yang dimanfaatkan oleh badan kita, paru-paru dan jantung kita, itu bisa masuk ke dalam selnya secara alami. Dihirup. Iya, kan prosesnya masuknya oksigen kan dari darah ya. Nah, dari dalam ini. Iya, dari dalam. Biasanya kalau orang yang kakinya udah luka dan tidak sembuh-sembuh, itu dia seperti nggak bisa masuk. Ya, oksigen dan nutrisi-nutrisinya nggak bisa masuk, makanya lukanya nggak mau sembuh-sembuh. Tapi ketika diberi tekanan, secara teori katanya ya, oksigennya akan jauh lebih gampang masuk ke dalam sel. Nah, fakta uniknya, ini katanya dosen saya selama di bagian hiperbarik ini ya.
katanya pernah diteliti seekor hewan itu darahnya dikeluarkan semua, diisi air aja, terus dikasih oksigennya bisa masuk ke dalam selnya. Saking dengan teknologi hiperbarik ini ya, ketika dia di dalam terus diberi oksigennya bisa masuk dengan mudah tanpa perlu darah. Ya, tanpa ada zat perantara pun dia saking bagusnya, katanya begitu. Dan juga hiperbarik ini katanya bisa untuk terapi untuk autis. Untuk anak-anak yang anak autis ya. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya yang mungkin belum diketahui masyarakat. Dan belum dipatenkan mungkin dok. Mungkin baru dipakai sama Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan fakta uniknya sebenarnya di Berau itu ada. Tapi nggak dipakai. Di kota kita dok ya. Di Berau ada di Tanjung Batu. Di Tanjung Batu? Ya, di Tanjung Batu ada katanya. Dan saya pernah lihat alatnya, tapi sudah menjadi besi tua yang tidak pernah dipakai. Karena tidak ada dokter yang ahli di situ, tidak ada petugas yang ngerti operasikan alat itu. Ditaruh di Tanjung Batu karena di situ merupakan salah satu spot penyelaman. Nah, karena pada teori awalnya alat ini diciptakan untuk untuk menyelamatkan seorang penyelam. Jadi ketika penyelam itu mengalami suatu penyakit dekompresi itu ketika dia sudah lama menyelam di kedalaman yang tinggi, yang dalam, terus dia naik terlalu cepat, dia akan mengalami suatu penyakit dekompresi. Nah, dia dimasukkan ke dalam chamber ini untuk menormalkan lagi badannya dia. Tapi setelah penelitiannya, ya seperti saya bilang tadi, ternyata bermanfaat besar untuk penyakit diabetes, terutama yang ada luka. Gitu. Mungkin itu aja dok hari ini yang ingin kita sampaikan atau kita sharingkan dok. Nanti penyakit lainnya akan nyusul dok ya. Boleh. Mungkin kita bahas penyakit bagaimana melakukan CPR dok ya. Boleh. Nggak ada manakin kita pak. Ada manakin. Kecuali dok, kita langsung orangnya. Orangnya. Jangan dok. Jangan nanti. Agak sedikit ngeri dok. Nanti kalau terlalu keras bisa patah. Tulang rusuknya takutnya ada yang patah. Kita harus cari manekin dulu, kita CPR ya dok. Nantilah kita bahas. Soalnya penting dok. Ya itu salah satu edukasi bagaimana kalau kita ketemu orang di tengah jalan atau di mana-mana, kita harus tahu tentang edukasi bagaimana itu dok ya. Betul, sebenarnya ada benarnya sih. Harusnya saya rasa sebenarnya lebih baik ini jadi program sekolah sih. Jadi semua anak SMP dan SMA itu harus tahu sebenarnya. Cuma harus tahu bagaimana melakukan CPR itu dok ya. Tapi nanti kita bahas. Belum. Bukan di hari ini dok. Ada manikinnya dok. Oke, mungkin itu aja. Mungkin dari saya Rian dan sebelah saya di sini adalah Dr. Irsan ya, yang menjelaskan bagaimana pentingnya kesehatan dan bagaimana cara menterapi diabetes itu terkontrol ya, bukan sembuh tapi terkontrol dan menjadi normal kembali. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.